what I'm doing. Jadi saya saat ini adalah, mohon maaf, saya ada beberapa ini topik kebetulan. Jadi saya merupakan founder dari suatu startup yang berlokasi di Indonesia, Patgen Diagnostic Technology. Tapi pada saat yang sama saya juga masih tercatat sebagai postdoctoral fellow di School of Medicine, University of Nottingham, juga sebagai dosen di Faculty of Pharmacy Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi sudah sangat mendengar kolaborasi yang di-maintain dengan spektakuler ya oleh Bu Ayen. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang tadi diceritakan, kami mungkin nih masih tahap pemula banget nih. Jadi kerjasama yang kami bangun ini mungkin baru berjalan sekitar 2-3 tahun belakangan. Fokus kami ada di cancer, jadi kami melihat kanker itu adalah salah satu problem kesehatan tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi di dunia. Cuma more so di Indonesia karena merupakan burden untuk sistem kesehatan nasional, terutama BPJS. Dan perkembangan biologi ataupun perkembangan sampai akhirnya translasi ke guideline klinis untuk treatment kanker itu sudah mengarah ke obat-obat yang sifatnya lebih genetik gitu. Jadi kalau bahasa kedokterannya targeted therapy. Nah, targeted therapy inilah yang akhirnya menjadi polemik seringkali ketika akhirnya kita dengar misalnya BPJS obat kanker dikeluarkan, nanti setelah diprotes masuk lagi dan seperti itu, karena memang kondisinya obat-obat ini mahal dan harus digunakan secara tepat. Kemudian dari sisi biologi pun karena kita tahu kanker penyakit genetik, belum banyak sebenarnya yang menelaah kondisi biologi atau genetika dari kanker di Indonesia. Karena kita punya beberapa kekhasan. Salah satunya adalah kondisi kanker kolorektal misalnya atau kanker usus besar di Indonesia yang proporsi pasien mudanya itu jauh lebih tinggi daripada yang kami temukan atau kita tahu di negara-negara barat seperti di Inggris. Bendera utama, fokus utama dari kerjasama yang kami bangun itu tadi sudah saya sebut precision medicine, di mana nanti itu melibatkan tidak hanya ilmu genomik, tapi juga ada artificial intelligence, bioinformatics, machine learning, and so di mana kami melihat ini penting untuk dieksplor karena salah satunya karena kondisi ethnicity Indonesia yang sangat beragam. Hanya saja memang implementasi keragaman ini dalam menuntun terapi berbagai penyakit termasuk kanker itu masih sangat limited baik di bidang research ataupun klinis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Bu Ayen, Pak Sony, Pak Berry. Mungkin konsorsium ini hanya baru bayi gitu ya dibanding yang Bu Ayen sudah paparkan tadi. Kita inisiasi di 2019 konsorsium bernama Nottingham Indonesia Collaboration for Clinical Research and Training. Ini sebenarnya hanya mewadahi berbagai stream riset dengan topik yang tadi saya sudah jelaskan dengan antara University of Nottingham tempat saya bernaung saat ini di grup kami dengan rekan-rekan di Indonesia. Current collaborator itu ada BRIN, dulu LIPI ya di Pusat Rekayasa Genetik sekarang namanya, kemudian kedokteran UGM, Universitas Yarsi, Universitas Indonesia terutama fakultas kedokterannya, Fakultas Kedokteran Riau, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Rumah Sakit Kanker Darmais, Bio Farma, ini Bu Neni semoga menyimak, kemudian ada Yayasan Kanker Indonesia dan beberapa rekan lain sebenarnya. Untuk beberapa hal yang kami lakukan mungkin tidak ya tadi karena masih bayi dibanding Bu Ayen tadi. Yang banyak kita sudah deliver itu adalah capacity building karena ini ada termasuk area yang baru. Jadi ketika kami di UK misalnya secara rutin melakukan training school untuk molecular diagnostic, kita selalu memfasilitasi rekan-rekan dari Indonesia untuk ikut partisipasi tanpa ada biaya apapun. Jadi biayanya kami yang usahakan di
di UK. Kemudian selain itu kita juga ikut partisipasi ketika rekan-rekan kita di Indonesia melakukan workshop atau training, termasuk ketika BRIN waktu itu LIPI juga melakukan training untuk COVID-19 PCR test gitu ya, kami ikut berkontribusi. Dan juga ketika dilakukan sequencing COVID-19. Kemudian beberapa publikasi sudah dihasilkan dan translasinya adalah lahirnya diagnostik kit untuk kanker kolorektal yang dikomersialkan oleh Bio Farma saat ini. Beberapa publikasi belum banyak memang, tapi intinya kita output oriented juga gitu. Kita menjunjung tinggi equality, di mana rekan-rekan di Indonesia juga kita menulis bersama, dan dalam beberapa paper juga merupakan first author. Kemudian mungkin yang saya tutup presentasi ini dengan menjelaskan sedikit tentang PathGen. PathGen ini sebenarnya adalah startup di bidang molekular diagnostik yang didirikan di 2020, didukung oleh banyak rekan-rekan yang juga berpartisipasi di konsorsium Nikrat gitu. Di-establish di 2020 dengan pendanaan proof of concept dari Islamic Development Bank. Kemudian diinkubasikan PathGen ini di LIPI yang sekarang tentunya dikenal sebagai BRIN ya. Nah, di 2021 kita sign agreement dengan Bio Farma sebagai industrial partner untuk mengkomersialisasikan kit molekular diagnostik untuk kanker usus besar. Tadi Pak Adit juga cerita tentang Kadaireka. Nah, PathGen juga actively involve mendukung rekan-rekan di Indonesia. Ini memang PathGen memang company-nya ada di Indonesia ya, jadi kita berpartner dengan rekan-rekan peneliti untuk memasukkan aplikasi Kadaireka juga, dan berhasil didanai di 2021 dan 2022 dengan IPDEL dan Universitas JRC. Ini produk yang kemarin baru diluncurkan, bisa dilihat ini benar-benar produk kerjasama dan kolaborasi gitu, karena tidak mungkin bisa ada produk ini kalau tidak didukung oleh banyak pihak, dan banyak pihak berkenan gitu untuk duduk bersama, bekerja sama gitu. Biokolomel ini adalah diagnostik molekuler untuk kanker yang diproduksi dan divalidasi di Indonesia. Nah, melibatkan tadi rekan-rekan yang sudah saya sebutkan. Produknya sudah di-launching oleh Pak Budi Gunadisadikin, Menkes kita di 19 Juli 2022 di Darmais Cancer Hospital. Artinya kita sudah mendapatkan surat izin edar untuk digunakan pada pasien-pasien di Indonesia. Jadi sudah melewati rigorous validation di sampel pasien-pasien kanker usus besar di Indonesia. Itu kerjasama dengan tadi Darmais, FKUI, RSCM, Sarjito UGM, dan juga Universitas Tria. Suaranya nggak muncul ya? Oh, ya nggak apa-apa Pak, cuma musik aja itu. Intinya sama tadi yang di-highlight oleh Bu Ayen, kalau memang kolaborasi itu maintain inisiasi, kemudian maintaining-nya memang challenging gitu, tidak mudah, tetapi kita tentunya paham bahwa dengan kolaborasi kita bisa bergerak lebih jauh gitu, dan mungkin lebih sustain. Seperti itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Susanti, ini sangat menarik yang disampaikan. Jadi rekan-rekan yang mengikuti ini, kita punya case sebuah katakanlah startup gitu ya, PathGen. Tadi disampaikan tentang Nikrat sebagai sebuah konsorsium,
Jadi ini case yang agak sedikit berbeda dengan yang Bu Ayan sampaikan tadi. Jadi dia masih katakanlah memulai, tapi yang ditampilkan tadi sudah terbilang luar biasa begitu yang sudah disampaikan Bu Susanti. Sebelum kita berdiskusi, Bu Susanti barangkali bisa refleksi tadi, terutama di mungkin kami membayangkan sebuah startup gitu dengan bidang sangat spesifik seperti ini bisa ada di proses yang tentu saja dari awal ada ide, validasi, dapat izin edar gitu dan masuk di bawah konsorsium besar. Ada yang bisa di-share nggak dengan perspektif bahwa yang mendengar sini adalah mereka mungkin membayangkan kalau saya mau atau menghendaki hal seperti itu, punya pendanaan gitu, kira-kira refleksinya 2 atau 3, apa yang Bu Santi ingin sampaikan? Silakan. Mungkin flashback 2-3 tahun ke belakang gitu ya. Saya rasa yang paling penting itu adalah kesediaan semua orang gitu untuk mendukung suatu ide. Dan waktu itu quote and quote saya berjualan ide ini mengetuk pintu banyak partner begitu. Jadi Bapak Ibu dokter di institusi-institusi besar di Indonesia gitu dan juga rekanan di Sumatera. Baik, itu bisa dibayangkan. Bu Susanti, maaf, izin saya interupsi. Dari sekian banyak pintu yang perlu digedor, kok bisa pintu yang tepat gitu yang digedor itu? Boleh share nggak? Itu mungkin jejaring ya, network Pak. Jadi ketika sudah mengedor satu pintu, kemudian yang utama juga adalah mungkin kita perlu menunjukkan integritas dan mungkin sincerity ya. Itu untuk rekan-rekan di semua pihak lah, di UK maupun di Indonesia, saya rasa orang akan lebih mudah percaya gitu kalau memang kita bisa menunjukkan kita bisa dipercaya gitu. Nah mungkin seperti itu sehingga akhirnya nanti terbantu juga dari satu pintu dibukakan dibukakan pintu yang lain seperti itu. Yang jelas kesamaan ide, kemudian integrity, tujuannya mungkin bisa di-declare ke semua orang gitu. Waktu itu bukan waktu itu ya, kita kan memang jelas kita adalah socialpreneur, want to make an impact, impactful partnership gitu. Jadi ya seperti itu. Terima kasih banyak Bu Santi. Jadi tadi tentang gedor pintu tadi ya, bagaimana membangun akses tadi, kemudian integritas dan tadi sampaikan tentang ide, tujuan gitu ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Pak Beri barangkali ada mau disampaikan, silakan Pak Beri tentang presentasi ini. Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi seperti tadi sudah sampaikan ya, ini 2 contoh yang luar biasa dan benang merah dari 2 contoh ini kalau saya lihat adalah networking yang luar biasa. Networking yang luar biasa ini tadi ada banyak resepnya, tapi yang jelas bukan memikirkan hanya diri sendiri ya, tapi juga mengalah dan mengerti orang lain. Jadi ini luar biasa. Dan satu yang tadi saya mau highlight lagi karena bagus banget itu dari Bu Ayen ya. Kalau kolaborasi internasional memang kita harus memanage dengan baik kepercayaan mitra, terutama kalau di Indonesia yang sudah jadi prominent issue adalah izin untuk melakukan riset dan kedua adalah pengelolaan pendanaan. Jadi itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Beri. Kita lihat apakah ada pertanyaan. Silakan kita buka sesi bertanya. Agak kita bikin lebih interaktif ya. Pertanyaan mungkin digali lebih dalam atau diperluas, dipertinggi, diperlebar, atau bahkan dipersempit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa menanyakan yang lain atau sambil menunggu. Ya, sambil menunggu ini belum muncul pertanyaan di chat. Ini untuk cepat saja untuk Bu Ayan dan Bu Susanti. Networking itu kita sudah dengar lah gitu ya. Sering banget yang bilang itu, tapi kok Bu Ayan dan Bu Santi untuk case startup tadi bisa masuk di network itu, tadi bisa dipercaya, integritasnya bisa diakui gitu. Saya lihat tadi misalnya ada gengnya
apa namanya geng lulus kuliah dulu gitu ya, atau alumni mana di Jerman kasus Bu Ayan, kalau Bu Santi mungkin di Nottingham, mempengaruhi nggak yang begitu? Network awal, nodal awalnya berpengaruh nggak gitu? Eh, Bisa direspon cepat gitu ya sambil saya menunggu yang duluan, lain. sangat sangat berpengaruh kalau menurut Silakan Bu saya Ayan dulu ya. kalau gitu sebelum ke Bu Santi, silakan Bu Ayan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya ya memang. Jadi semua network itu kita invest dari saat kita masih seperti teman-teman di I4 yang sekarang ada posisi ataupun yang memperpanjang postdoc. Saya rasa semua karena menginvestkan hubungan termasuk Pak Sony kan. Jadi itu relasi itu penting banget gitu. Jadi itu semua diawali dari sejak kita memang masih, kalau saya ya sejak saya masih di Jerman gitu. Dan memang kan kalau di kasusnya yang kami kan saya tidak alumni Universitas Göttingen tapi memimpin proyeknya Universitas Göttingen, dan juga mungkin agak spesial sedikit karena saya juga bukan alumni dari IPB, dan jadi sebenarnya kalau yang sering digosipkan misalnya ya kalau dari universitas yang kecil atau yang kurang-kurang maju itu nggak akan bisa, kayaknya tergantung deh. Jadi tergantung kualitas kerja dan bagaimana kita menunjukkan bagaimana kita mengakomodir bukan hanya sekedar batasan bisa mengakomodasi yang lain dan juga kayak apa ya menjembatani, tapi benar-benar kita bisa menghasilkan secara bersama output yang baik sehingga kolega kita memang melihat basisnya output itu aja sih. Jadi saya rasa semua kita yang di luar itu kebanyakan sangat bagus dan menginvestasikan sebagian besar waktu dan perhatian kita membangun network sudah, dan itu sebagai modal memang. Cuman modal kedua, dan Bu Susanti juga tahu, itu harus punya modal ketepatan di dalam manajemen karena nggak gampang ya kan. Terus nggak boleh emosional kalau kerja bareng gitu ya. Karena kalau mau menang sendiri itu susah, dan apalagi kalau mau mencari untung sendiri itu sangat susah untuk memaintaining jangka panjang. Jadi kita lebih baik membridging dan nurturing gitu. Jadi dua itu aja, bridging, nurturing itu tugasnya kita untuk memperbesar network itu. Nanti ada masanya kita panen, seperti kami sekarang sebenarnya. Kami mempanen hasil investasi kami berapa banyak tahun gitu untuk membangun sistem manajemen yang baik. Itu kan tidak datang jatuh pada hari ini. Bahwa kami jadi tahu manage uang tuh seperti ini berdasarkan kesalahan kami ngapain, punya manajemen board, punya publication board supaya publikasinya tidak saling dispute antara partner dengan kita gitu. Nah itu proses Mas Sony, itu aja. Terima kasih banyak Bu Ayan, kami catat. Jadi penting ini invest ya. Saya mau pindah ke Bu Susanti, pertanyaan yang sama karena kalau orang cuma lihat slide-nya Bu Susanti itu kan ada konsorsium gitu. Orang nggak lihat bilur-bilur jatuh bangun investasi di belakang itu. Hanya lihat kok ada Pak Menteri tiba-tiba hadir gitu ya. Boleh share nggak Bu Susanti? Apa kira-kira yang kalau refleksi yang tadi? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya kunci utamanya kebetulan karena saya Muslim itu satu, silaturahmi. Saya percaya silaturahmi itu memperpanjang rezeki. Jadi regardless ya tadi mungkin bahasa lain dari Bu Ayan ya, investasi waktu, investasi intelektual juga gitu. Kadang kan diskusi sampai malam dan sebagainya. Jadi pertama silaturahmi, kemudian yang kedua sama benar-benar harus bisa memanage ego sektoral. Jadi kapan misalnya saya mewakili University of Nottingham muncul, kapan rekan-rekan kami di Darmais yang muncul, rekan-rekan kita di Bio Farma, DIN gitu. Jadi semua punya manfaat gitu. Dan saya yakin dalam setiap kolaborasi nggak semuanya itu menginginkan hal yang sama kok gitu. Jadi ada perspektif atau faset dari suatu hasil, dari suatu output yang asetnya itu mungkin berbeda-beda dan bisa di-highlight oleh masing-masing kolaborator karena mereka punya interest yang dengan perspektif yang berbeda-beda, misalnya seperti itu. Jadi bagaimana mensinkronkan bahwa dari suatu output yang kita upayakan bersama semua mendapat manfaat dengan highlight kepentingan masing-masing. Cuma memang ya ada ego-ego sektoral yang kita harus manage seperti itu. Kemudian support juga menurut saya ya
true to be yourself lah. Kalau saya pokoknya ya apa adanya begini gitu, monggo kalau alhamdulillah bisa dipercaya gitu. Seperti itu Pak Sony. Bu Ayan Terima nanti kasih, saya Bu. boleh tanya-tanya banyak nih, harus ke Bu Ayan kayaknya. Bisa Terima sampai kasih, Bu berapa Santi. puluh tahun gitu, gimana ceritanya Bu? Saya 2 tahun nggak ngos-ngosan Bu. Boleh. Baik, nanti tentu bisa berkomunikasi, tapi ya tadi penting ya silaturahmi, saya kira luar biasa sebagai sebuah poin, dan terkait juga yang disampaikan Bu Ayan tadi tentang invest, karena silaturahmi itu tadi Bu Santi bilang diskusi sampai malam begitu ya. Oh, malamnya mana, karena pasti yang ada di Europe, yang ada di Amerika Utara, kadang-kadang waktu jadi punya konsep waktu yang berbeda tentu saja begitu ya, dan itu saya lihat Bu Ayan ketawa sangat lumrah dalam kolaborasi ini. Kadang-kadang pengalaman saya misalnya dengan tim di Amerika Utara nentuin either paling pagi atau paling malam, dan itu harus janjian gantian. Kalau ikut ego sektoral kan pengennya pagi aja atau malam banget, tapi ya kadang-kadang kita undi lah kapan kita harus pagi banget, siapa bangun pagi, siapa harus stay sampai malam banget. Itu cuma cerita-cerita implikasi dari bekerja sama, berkolaborasi. Tapi yang sampaikan Bu Santi tadi menarik karena kita ingin sukses bareng-bareng sebetulnya. Ini yang mungkin nggak terlalu muncul di saat matchmakingnya dari awal, tapi seiring kita berproses makin dewasa mulai terasa tuh penting banget. Terutama kalau mau maraton tuh, lari jarak jauh ya, maksudnya kalau mau dapat dana besar terus menerus bahasa teknisnya gitu ya, maka itu yang dipertimbangkan. Kalau cuma satu kali selesai ya gampang gitu, bertengkar biasanya kalau gitu. Tapi kalau dia lama, nah itu yang Bu Ayan mungkin bisa jadi salah satu inspirasi. Bu Santi bagaimana memulai. Kami tunggu teman-teman panitia, apakah ada pertanyaan? Rata-rata pujian ini ya. Sebenarnya ada terakhir ya. Semoga bisa kenal gitu. Saya kira Bu Ayan, Bu Susanti bisa nanti kita bisa tukar-tukaran kontak. Tentu. Udah minta foto bersama, tidak ada pertanyaan. Saya masih punya list banyak pertanyaan sejujurnya di sini. Tapi kita tolong ingatkan waktu teman-teman panitia ya. Ada yang raise hand. Karena tadi kita telat sekitar 15 menit. Oh oke. Jadi masih bisa ya Pak Berry? Ya. Selesai, tapi mungkin bisa 17.45. Mungkin ada satu sesi tanya jawab yang boleh kita coba lihat. Ya. Ini Pak Hisam dari peserta. Ya. Ada 2 partisipan raise hand. Sebentar, silakan. Halo, suara saya terdengar? Ya, silakan Pak Isam, singkat, jelas. Silakan. Oke, baik. Kalau singkat jelas saya agak jauh karena saya masih awal S2. Saya masih di pengaman saya 0. Lalu juga subjek riset saya teman sekelas. Nah, seperti itu. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dulu ketika awal mula kolaborasi ini dimulai gitu loh. Apakah dari diskusi? Tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin Dr. Choa atau Dr. Kwan itu langsung kirim email langsung, oh ya oke, karena saya udah ngeliat track record bagus, langsung saya terima nih, oke 32 juta turun. Pasti saya pikir tidak mungkin seperti itu. Pasti dia ada suatu hal yang lama atau ketemu konferensi lah. Nah mungkin bisa ceritakan nggak awal mula dari tadi katanya menua dengan proyek ini. Nah, itu awal dari penuaan itu bagaimana? Mungkin bisa ceritakan. Terima kasih. Ini poin menarik. Sebetulnya sedikit sempat kita singgung tadi, tapi Bu Ayan, Bu Santi bisa share sedikit awalnya bagaimana nih? Semua tuh ada awalnya biasanya. Boleh share nggak cepat Bu Ayan, Bu Santi silakan ya, dengan konteks dan case masing-masing. Bu Santi mau duluan? Kita giliran sekarang Bu Santi dulu, silakan. Bu Ayan. Kalau saya fokus ke kanker, mix of everything. Jadi saya sudah peneliti kanker sebelumnya di Australia S2, pulang dan kebetulan saya sakit kanker Pak, Ibu. Jadi pasien, and then ketika saya setelah treatment saya mau balik ke UK, saya bilang ke dokter onkolog saya waktu itu di UGM, Pak dokter nanti collab sama saya ya gitu. Nah dari situlah itu jadi semacam kayak visi misi saya. Kemudian ya alhamdulillah dokter onkolog saya waktu itu menjadi salah satu kolaborator. Itu cuma salah satu penyemangat atau jalan gitu. Tapi ketika saya berada di UK, kemudian disupport juga oleh halo.
kemudian disupport juga oleh supervisor dan juga profesor-profesor di UK, itu bergulir lah dari sana gitu. Jadi ketemu ini, ketemu itu, ya networknya menjadi semakin besar. Awal mulanya sih seperti itu, a bit personal. Silakan Bu Ayan, nampaknya Pak Sony agak ada masalah jaringan. Oh ya, kalau dari pihaknya kami sih memang kolaborasinya dimulai dari banyaknya jumlah alumni Göttingen, terutama di Institut Pertanian Bogor. Jadi yang tamat dari Universitas Göttingen itu banyak dan yang menjadi dosen. Nah, kemudian sepanjang sekolah atau sepanjang S2, S3 itu memang banyak topik penelitiannya di Indonesia gitu. Nah, sehingga para profesor yang jadi supervisor itu sudah merasa mengenal Indonesia tanpa harus pernah ke Indonesia gitu. Nah, kemudian dari pengalaman itu dan karena memang bidangnya cocok gitu, jadi maksudnya mereka memang Universitas Göttingen itu sangat bagus investnya di dalam ecological and social economic function dari land use change. Jadi mereka menspesialisasi di situ untuk daerah tropis. Jadi tidak hanya di Indonesia, mereka udah lama memulai di Peru, kemudian di Costa Rica itu dan Venezuela. Jadi mereka memang benar-benar ahli di bidang itu. Jadi kemudian di Indonesia gitu. Jadi itu juga mungkin menjadi contoh yang baik ya, bagaimana sebuah universitas profesionalkan dirinya di satu bidang land use change transformation, tapi di wilayah tropis gitu. Jadi mereka benar-benar sangat bagus di bidang ini gitu. Nah, jadi itu awal muasalnya. Dan kemudian kan dilakukan pemilihan untuk siapa yang akan memimpin grup. Jadi kalau posisi saya memimpin grup pihaknya Jerman, tapi di Indonesia yang diwakili oleh saya untuk bekerja sama dengan IPB, dengan Tadulako, dan dengan Universitas Jambi gitu. Jadi saya mewakili kepentingan, tetapi kan kita jadinya harus punya status yang sangat jelas dalam sistem ini, karena kalau enggak kan kita jadi kayak antek-anteknya orang asing gitu kan. Jadi kita dari sejak awal memang sudah harus punya posisi yang sangat jelas sebagai koordinator, batasan mana dan sampai mana gitu. Dan pihak asing kita harus tahu bahwa dari sejak awal saya sudah mengatakan gitu, mengambil saya bukan berarti akan mempermudah gitu, karena tidak bisa ada yang dipermudah, regulasi adalah regulasi. Tetapi kita all out gitu untuk membantu supaya itu semuanya taking place-nya cepat gitu. Jadi nggak ada diskon. Jadi kita kan nggak bisa menggunakan diskon untuk regulasi gitu. Jadi itu juga harus dari sejak awal. Dan sistem kerjasama kalau internasional sih yang selama ini saya selalu diberitahu DFG ataupun di dalam yang European Commission Project yang juga beberapa saya kelola sebagai koordinator, itu selalu mereka mengatakan kamu bisa spend billions kalau itu memang harus billions. Tetapi kalaupun kamu salah spend, walaupun itu hanya 1 sen, itu tetap kami minta kembali. Jadi kalau menurut saya yaitu kita dari sejak belum punya partner, ingin punya partner, ya kita memang harus rapi lah di dalam financial management, administrative management, dan juga tentu kita harus punya kemampuan sains yang baik lah, scientific ya, knowledge yang baik. Seperti tadi kata Bu Susanti juga, karena kalau tidak di dalam discussion, kita kan sebagai misalnya yang mengepalai kerjasama, kita akan di-exclude kan, bahwa kamu ngurus administrasi aja, dan itu akan buruk banget gitu. Jadi saya ingin mengencourage, masih muda banget Hisam, nanti nih pelanjutnya nih pasti selalu lahir kayak Bu Susanti yang muda dan Pak Hisam dan yang lain-lain gitu ya, yang menggantikan yang senior-senior itu pasti selalu baik dan lebih baik gitu. Terima kasih Mas Ani. Ini mungkin semua pada lelah ya, karena seharian gitu ya kan. Sudah mendekati. Terima kasih Bu Ayan, terima kasih Bu Susanti. Mudah-mudahan Mas Hisam bisa puas jawaban tadi. Masih ada satu yang tanya, tapi Pak Beri sudah mengingatkan tentang waktu yang sudah berakhir. Mudah-mudahan tidak kecewa. Quick question Pak Rama, boleh deh. Oh oke, masih bisa. Pak Rama silakan. Tapi sebelum ke Pak Rama, tadi ada poin penting kita bisa lihat.
Bu Susanti maupun Bu Ayan ini memang tidak ada pembedaan antar substansi riset gitu dengan manajemen ini di blend. Ini kualitas yang luar biasa dan sangat kita perlukan, dan kurang banget yang seperti ini saat ini. Quality seperti itu yang mungkin bisa kita eksplor, tidak harus sekarang, lain kali gitu. Makasih Pak Berry. Pak Rama silakan, singkat dan jelas begitu. Oke, siap. Makasih Pak Sony. Saya langsung aja mungkin ke Bu Ayan ya, karena tadi kan di sesi sebelumnya sempat ada yang komentari soal kenapa proporsi universitas besar itu sangat besar dapat grant, sedangkan kampus-kampus kecil. Tapi Bu Ayan bisa menunjukkan gitu bukti konkret itu. Nah, mungkin dari saya pertanyaan adalah, mungkin bisa cerita singkat nggak Bu, di awal dulu mungkin dari kampus yang di luar Jawa ya bisa dibilang gitu, yang kemudian bisa punya jejaring dan kerjasama yang luar biasa, bahkan sudah puluhan tahun dan ratusan publikasi dan banyak lagi tadi luaran tadi. Apa mungkin yang jadi pemicu atau mungkin motivasi awal Bu? Karena mungkin saya bisa jadi akan mengikuti footstep-nya Ibu gitu, karena ada rencana gabung ke salah satu kampus kecil yang baru buka prodi juga gitu. Mungkin itu Bu Ayan. Terima kasih. Ini spesifik ke Bu Ayan, silakan Bu Ayan. Ada Terima yang ikut kasih Mas Rama. Wah, ini juga mungkin satu pembelajaran yang bagus ya buat kita bersama. Kami bersama-sama IPB sangat lama. Tidak banyak pemimpin yang mungkin seperti di IPB ya. Saya bergaul sangat akrab karena memimpin proyek yang sangat besar dengan semua pimpinan di IPB dari tahun ke tahun. Jadi berganti-ganti gitu. Nah, itu kalau memimpin proyek rapat itu sering banget dihadiri langsung oleh Pak Rektornya IPB. Itu sangat sering gitu, baik di IPB. Jadi pembinaan itu dari IPB kepada universitas kecil seperti Universitas Tadulako dan Jambi itu bagus. Jadi mereka mengajak di dalam konsorsium, dan selalu kalau bicara manajemen itu kita selalu bersama-sama. Jadi tidak ada yang superior dibanding yang lain. Nah, itu mungkin kita harus belajar. Tetapi juga pembelajaran keduanya adalah sebagai universitas yang kecil, kita juga, saya rasa semuanya harus sama, nggak perlu inferior, karena kan kalau yang namanya by subject belum tentu semua dikuasai, itu satu ya. Dan kemudian kemampuan manajemen ya mungkin secara keseluruhan universitas tidak sebagus IPB, tetapi bidang tertentu dan person to person itu juga mungkin berbeda. Dan itu dilihat dengan sangat baik antara IPB, Jambi, Tadulako, dan Universitas Göttingen. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, sebagai universitas yang kita tahu bahwa ranking banyak hal itu lebih rendah, ya gunakan kesempatan itu untuk belajar dan berpindah kelas gitu. Jadi kami boleh dikata selama bekerja sama dengan IPB itu sangat dihargai, karena berpindah dari yang nggak bisa jadi bisa gitu, jadi ahli belum gitu ya kan, jadi beda kelas lah gitu. Nah, saya sih ingin mengencourage semua universitas dengan terbuka gitu ya, bekerja sama dan belajar dan mau mengadopsi hal-hal baik gitu. Dan universitas-universitas besar juga bagusnya mungkin yang saya bisa contohkan, karena yang paling dekat dengan saya itu IPB, mungkin bisa seperti IPB yang sering-sering memang ingin mengangkat universitas-universitas lain bersama-sama. Itu sih selama ini yang saya rasakan di dalam sistem manajemen gitu. Tetapi satu hal yang mungkin sangat kurang di Indonesia, kan kalau di luar negeri dia setiap tahun universitas itu banyak yang mempresentasikan berapa kemitraan itu berkontribusi terhadap pembangunan universitasnya. Kan di Indonesia ini kebanyakan kemitraan itu dianggap kerja sampingan gitu, walaupun masing-masing universitas atau banyak institusi yang memiliki wakil rektor bidang kerjasama atau sampai di dekan, tapi kerjasama itu kayak ekstra aja. Padahal kerjasama ini bisa berkontribusi kepada negara, yaitu bisa kan uang masuknya lumayan besar ya. Kayak kami itu bisa spending di satu desa itu dalam 1 bulan hampir 1 M loh. Kan kita membantu penduduk untuk juga bisa berekonomi gitu. Jadi saya rasa tidak buruk-buruk amat gitu, dan ini harus dihargai. Hampir setiap kegiatan di I4 itu selalu ada tentang kemitraan gitu ya. Saya ingin mengencourage juga semua untuk punya kemitraan yang memang borderless memang kita kan. Jadi harus punya mitra, tapi
harus lihat kemitraan itu juga sebagai nggak hanya sumber sains aja, tapi juga sumber ekonomi dan banyak hal pada prinsipnya. Itu aja. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Rama deh. Terima kasih Bu Ayan. Ya, saya kira menjawab pertanyaan tadi. Pak Beri, silakan, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau Pak Beri mau tambahkan, saya pikir IPB ini menarik yang Bu Ayan sampaikan ya Pak Rektor. Saya dengar juga mungkin dekan FMIPA juga itu kurang lebih demikian itu. Silakan, saya kembalikan ke Pak Beri. Silakan Pak Beri. Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya coba ambil poin-poin penting dari apa yang disampaikan oleh para narasumber ya. Yang pertama, kita tidak boleh menjalin koneksi tanpa mempelajari dulu siapa yang kita akan tuju gitu. Jadi kita harus reach out dengan knowledge, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka punya, apa peluang yang kita kerjasamakan. Lalu yang kedua tadi yang paling penting adalah kita harus tahu value kita, apa yang kita punya, nilai-nilai kemampuan kita yang bisa ditawarkan, bukan masalah kebutuhan kita. Tapi yang kita tawarkan kemampuan kita, dan kita harus confident dengan kemampuan itu bahwa proyek akan berjalan baik kalau kita ikut terlibat. Jadi jangan pernah misalnya merasa inferior, misalnya ngomong begini dengan mitra, ya di sini kita nggak ada, tolong dong kita kerjasama karena di tempat kamu ada. Itu salah. Kalau saya lihat dari narasumber ini adalah mereka yakin, mereka punya value, punya kemampuan, dan jika kamu mau saya terlibat, maka proyek ini akan jalan lebih bagus dengan adanya saya gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menjadi kolega yang menghormati satu sama lainnya, respectful colleague, bukan bawahan, bukan atasan terhadap mitra kita. Dan terakhir, have confidence. Confident people are magnet to other partners. Ya, jangan pernah mengiba-ngiba. Be confident. You are magnet to other partners. Terima kasih semuanya atas sharing yang sudah dilakukan sejak pukul 15.00 pada hari ini. Speakernya luar biasa, termasuk yang terakhir kita berikan lagi reaction untuk kedua speaker kita, Ibu Dr. Ayan Cewa dan Ibu Susanti Kwan. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu, dua wanita luar biasa yang hadir pada hari ini, dan dua laki-laki luar biasa juga mendampingi Pak Sony dan saya. Jadi saya memuji diri sendiri ini ya. Terima kasih. Kami kembalikan ke MC dari acara ini, Mbak Alif Gita Arumsari. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Pak Beri, terima kasih Mas Sony, terima kasih Bu Susanti. Terima kasih Pak Beri, terima kasih Bu Ayan, panitia semuanya. Ya. Kelihatannya ada request foto bersama ya. Mohon tidak live dulu, ada request foto bersama. Betul, jangan kemana-mana dulu ya Bapak, kita foto bersama dulu. Baik, untuk panitia yang bertugas. Halo, terdengar suaranya? Sudah. Halo, oke. Saya akan foto bersama terlebih dahulu. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, ini yang baru narasumber. Sekarang kita bersama-sama. Sebentar saya tutup dulu spotlight-nya. Oke, 4 slide ya. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. 3, slide 3, 3, 2, 1. Slide 4, 3, 2, 1. Oke, saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Beri Juliandi dan Bapak Dr. Sony yang telah memandu acara matchmaking ini dengan sangat baik. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke waktu istirahat. Sebelum nanti malam kita akan lanjutkan lagi dengan 2 presentasi dari kawasan US dan Kanada serta Eropa dan UK pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya ingatkan, besok kita masih ada acara di hari kedua. Kita akan memiliki banyak sesi workshop yang akan diselenggarakan oleh berbagai klaster keilmuan. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar workshop, silakan hadir besok sesuai dengan yang diminati. Konfirmasi dan informasi lain sudah dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Bagi yang belum mendaftar,
masih diberi kesempatan untuk mendaftar sampai pukul 23.59 malam ini. Untuk anggota I4, pendaftaran bisa melalui tautan workshop FCKD I4, sedangkan untuk anggota tamu dan ALMI, pendaftaran bisa melalui workshop FCKD ALMI. Mohon info juga untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar, silakan memeriksa email karena link untuk acara besok sudah dikirimkan oleh panitia, baik itu email masuk maupun dia nanti akan masuk ke folder spam. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang sudah mendaftar, mohon untuk mengecek email masuk dan folder spam, karena panitia sudah mengirimkan link Zoom untuk besok. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dengan sangat antusias sekali hari ini. Kita akan ada istirahat dan kita tutup sementara dulu FCKD di hari ini. Kita akan mulai lagi nanti jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Sampai bertemu nanti malam. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Beri. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Ayen, Mbak Santi. Yuk, mari. Pak Sony, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Mbak Sasya ya. Bu Ayan, makasih banyak ya. Bu Santi juga makasih banyak ya. Pak Beri, sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu nanti malam ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.